Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Siddiq, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 tema zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan pelajaran agama Islam. Temanya apa? Hidup lapang berbakat dengan berbagi materi zakat fitrah. Tapi sebelum kita belajar tentang zakat fitrah, Pak Siddiq minta tolong salah satu yang hari ini bertugas mimpin doa untuk maju ke depan. Siapa yang bertugas? Nah, saya berdiri di sini, silakan di dinding. Semuanya. Nah, kemudian sebelum kita mulai membahas materi zakat, Pak Siddiq ingin mengabsen kehadiran dulu kelas 5 Afifah Putri Ami, Afika, Angelina, Akila Mika, Aril, Aryan, Cahaya, Alista, Davan, Delta, Erika, Fadil Chandra, Hafijah, Joiska, Kinara, Ekaiko, Kinara sudah, Konsa, Krisna, Mario. Hadir semua berarti kelas 5 ya? Iya. Oke. Karena hari ini hadir semua, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Pak Siddiq akan mengajak anak-anak semua untuk melihat gambar. Coba ini. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada orang berikan. Arya. Hah? Bagi. Ada apa saja yang di pojok baju merah itu sebagai apa? Terus yang baju hijau sebagai apa? Pemberi. Oh, ya menyalurkan zakat ya. Yang pakai kopi kakek tua itu? Fakir miskin atau yang berhak menerima zakat. Berarti ini merupakan cerminan dari materi zakat fitrah yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya, nah ini asesmen diagnostik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian jika melihat orang yang kekurangan? Perasaan kok menolong. Menolong itu perbuatan. Perasaan itu kasihan, ya, sedih atau empati, mempunyai rasa ingin Terus yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang zakat?
Zakat itu apa yang kalian ketahui? Zakat itu adalah berbagi. Oke, kita terima. Terus apa lagi? Zakat belum pernah mendengar ya. Istilah zakat pernah mendengar, tapi belum tahu pengertiannya ya. Udah lanjut nomor 3. Menurut kalian zakat bisa membantu mereka atau tidak? Bisa. Karena zakat itu adalah berbagi harta yang kita miliki. Oke, untuk mengetahui apa itu zakat, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita perlu mengetahui tujuan kita hari ini belajar itu. Nah, yang pertama tujuan kita itu apa? Peserta didik dapat menjelaskan makna zakat. Jadi nanti ketika sudah selesai belajar hari ini, kalian semua sudah tahu makna dari zakat, khususnya zakat fitrah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat. Zakat itu kalau orang muslim itu berapa yang harus dikeluarkan zakat fitrah misalnya. Kalau satu keluarga punya 2 anak itu berapa beras, berapa kilo yang harus dikeluarkan, itu ketentuan-ketentuannya. Waktunya kapan dan sebagainya itu nanti kita bahas nanti. Yang ketiga, tujuannya adalah mampu menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Sopo itu berhak menerima zakat. Apakah setiap orang Islam ataukah setiap orang yang tidak punya atau orang miskin harus berhak menerima zakat? Nah, kita bahas nanti. Selanjutnya kriteria, ini kalian dikatakan lulus atau memenuhi pencapaian ini tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran. Dikatakan kalian lulus itu satu, kalian bisa menjelaskan makna zakat fitrah. Jadi nanti kalau kalian setelah selesai belajar, kalau ditanya zakat fitrah apa, kalian bisa menjawab, berarti kalian lulus. Yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat fitrah, waktunya kapan, besarannya berapa, itu nanti kalau bisa menjelaskan berarti lulus. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya menganalisis orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau kalian nanti setelah belajar kok bisa menentukan, oh berarti orang ini berhak menerima zakat, orang ini tidak berhak, orang ini berhak, itu berarti kalian telah mencapai tujuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk untuk mengkondisikan kelas supaya pembelajaran ini berjalan tertib, berjalan dengan lancar, kita perlu membuat kesepakatan kelas. Nah, itu kesepakatan yang akan kita gunakan. Yang pertama, tidak mengobrol dengan teman saat guru menjelaskan. Setuju atau tidak? Setuju. Banyak yang setuju, berarti kita sepakati setuju. Yang kedua, tidak menggambar saat guru sedang menjelaskan. Setuju. Terus yang ketiga, kalau ada materi yang tidak dipahami, berani bertanya. Setuju atau tidak? Mario berani nanti ya. Oke, terus yang keempat, tidak saling ejek saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke, setuju? Tidak boleh memanggil dengan panggilan nama orang tua. Tidak boleh mengejek pekerjaan orang. Nah, itu kesepakatan yang sudah kita sepakati, berarti harus kita jalankan. Selanjutnya, nah, untuk mempermudah, lancar pembelajaran, silakan dikeluarkan dulu buku paket dan buku tulis pembelajaran yang besar. Yang sudah silakan dibuka halaman berapa? 80. Nah, silakan dibuka dulu halaman 82. Itu materi tentang zakat fitrah. Halaman 82. Sudah ketemu semua halamannya? Ini sudah ketemu ya? Sudah ya, bagus. Ini sudah ketemu halaman 82. Ya. Ini sudah ketemu ya? Ya, tetap belum ketemu, datang dicari ya halaman 82. Baik, kalau sudah ketemu semua, lanjut. Pak Sidik mau sebelum memahami zakat, Pak Sidik mau mengajak menonton video terlebih dahulu. Nanti tolong diperhatikan dengan baik. Oke, siap mulai. Nah, ini tentang zakat, pentingnya zakat. Di antara prinsip-prinsip Islam, zakat menjadi salah satu dari 5 rukun Islam, menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan seorang muslim. Tapi apa sebenarnya zakat itu? Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang indah, yaitu tumbuh, bersih, dan berkah.
Secara sederhana, zakat adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan seorang petani yang sedang memanen tanamannya, lalu dengan hati-hati menyisihkan sebagian hasil panennya untuk dibagikan kepada mereka yang kurang beruntung. Itulah gambaran dari semangat zakat. Zakat bukan sekadar transaksi keuangan, tetapi juga praktik spiritual yang terkait erat dengan iman dan kasih sayang. Zakat mengajarkan kita untuk menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan berbagi sebagian harta adalah wujud syukur dan pengakuan atas nikmatnya. Seperti seorang tukang kebun yang memangkas pohon agar tumbuh lebih subur dan berbuah lebat, begitu pula zakat membersihkan harta kita dan membuatnya berkembang. Mengapa zakat begitu penting dalam Islam? Karena zakat adalah perintah langsung dari Allah, suatu bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepadanya. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW berulang kali menekankan pentingnya zakat, mengingatkan kita bahwa zakat bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Bayangkan seorang anak yang menunjukkan rasa sayang dan hormat kepada orang tuanya dengan mengikuti nasihat mereka. Begitu pula dengan menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan seorang muslim kepada Allah. Ini adalah bukti keimanan dan pemahaman bahwa kekayaan sejati bukan hanya harta benda, tetapi juga kekayaan spiritual dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, dari video tadi, itu kan video seperti menjelaskan pentingnya apa? Zakat. Ya, coba sebelum Pak Sidik lanjutkan, kalimat penting apa yang kalian dapatkan dari tontonan video? Pengertian apa yang kalian dapatkan dari setelah menonton video? Ada yang bisa katakan? Ada yang berani lah? Apa kata-kata yang menancap di hati atau di pikiran kalian apa? Zakat itu apa zakat? Membersihkan harta. Nah, kita harus terus apa lagi? Zakat itu membersihkan apa? Zakat fitrah khususnya ya. Zakat fitrah itu membersihkan harta dan jiwa kita. Nah, sebagaimana air mengalir. Karena video tadi terlalu cepat, Pak. Di sini Pak Sidik ingin menjelaskan secara singkat tentang zakat supaya kalian lebih mudah memahami. Jadi zakat kalian bisa nanti sambil membandingkan pengertiannya di buku paket halaman berapa tadi? Zakat itu disebutkan artinya apa? Tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Kok hubungannya kok tumbuh barang? Zakat maksudnya tumbuh kepedulian sosial kita kepada orang lain. Berkembang apa? Berkembang harta atau hati kita untuk lebih peduli kepada orang lain. Suci itu mensucikan perbuatan-perbuatan kita yang kita tidak sengaja menyakiti orang lain. Dengan berzakat kita bisa meraih ampunan dari Allah. Ya, tentunya zakat juga membawa keberkahan bagi kehidupan seorang muslim. Nah, secara istilah zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ketentuannya itu apa? Akan dibahas selanjutnya. Fitrah, kalau zakat artinya sudah diketahui yaitu tumbuh, berkembang dan suci. Kalau fitrah artinya apa? Suci. Makanya zakat fitrah berarti harta yang dikeluarkan untuk menyucikan jiwa dan harta kita. Jadi harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta dan jiwa seorang muslim. Nah, kemudian dalil itu landasan kita mengerjakan suatu amal. Zakat ini disebutkan dalam ayat Quran ini At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Ya, jadi zakat itu sesuai yang ditegaskan dalam Al-Quran itu mengambil harta sebagai harta seorang muslim untuk apa? Membersihkan
jiwa dan raga. Kemudian itu pengertian zakat. Selanjutnya hukum. Hukum itu ngerti? Hukumnya wajib apa sunnah atau mubah? Wajib. Wajib ada dua, wajib kifayah atau wajib ain? Salah. Di situ apa? Wajib apa? Fardu. Itu loh yang di atas judulnya itu loh. Fardu. Kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Dibebankan perorangan. Kalau kifayah dibebankan kepada sekelompok misal kelas 5 ada salah, kalau kifayah itu ada salah satu yang tiket maka yang lainnya sudah tidak kena hukuman, tidak terkena sanksi karena sudah ada yang mewakili, itu namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah selanjutnya yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat siapa saja. Satu kok sing kudu ngetone zakat siapa? Yang wajib membayar kok. Yang wajib mengeluarkan itu yang wajib membayar. Yang pertama, dia orang Islam. Jadi kalau ada orang Kristen, orang Hindu wajib zakat atau tidak? Tidak. Yang kedua, apa? Memiliki kelebihan harta. Kalau dia Muslim atau Islam, kekurangan hidupnya wajib zakat atau tidak? Tidak. Harus syarat yang kedua harus kelebihan harta. Minimal hartanya cukup untuk makan sehari semalam ketika hari raya dan masih diberikan umur sampai akhir bulan Ramadan. Nah kalau belum Ramadan kalau meninggal dunia berarti dia wajib zakat atau tidak? Ya. Nah itu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ada berapa syaratnya tadi? Satu dua memiliki kelebihan, yang ketiga masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah itu adalah orang yang wajib membayar atau mengeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya orang yang wajib menerima zakat. Satu siapa? Wajib. Dua Tadi pada kesempatan kelas disebutkan kalau tidak paham berani coba tak beri kesempatan istilah antara itu 1 sampai 8 yang belum kamu tahu ya Pak? Yang mana? Ya angkat tangan coba yang mau bertanya. Nah, Aryan tanya yang nomor berapa? Buddha. Buddha itu adalah orang yang dijual beli. Nah, kalau zaman jahiliyah ada istilah perbudak. Kalau zaman modern sekarang perbudakan masih ada atau tidak? Tidak ada. Buddha itu secara nasional, internasional sudah dihapus kan, tidak ada perbudakan. Jadi nomor 5 itu sebenarnya sudah tidak ada orang yang menerima zakat dari golongan Buddha, itu sudah tidak ada. Istilah yang lain lagi ada tidak dipahami. Nomor berapa Ariel? Nomor 7 fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah itu siapa saja? Antara lain orang yang menuntut ilmu seperti kalian itu, atau orang yang mondok di pesantren, atau orang yang dakwah di pelosok, di Papua, di Kalimantan, atau orang yang memakmurkan masjid, imam masjid, takmir masjid, itu kan termasuk orang yang berjalan di jalan Allah. Apa Zidan tanya nomor berapa? Nomor 8 itu yang pasti disebutkan tadi Ibnu Sabil. Orang yang fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, itu seperti perang membela agama Islam. Kalau pertanyaan Zidan, Ibnu Sabil itu antara lain orang yang mencari ilmu, orang yang memakmurkan masjid, musola itu. Selanjutnya ada lagi Delta nomor 6. Kamu nomor 6 sama ya. Ghorim. Ghorim itu siapa tuh yang termasuk ghorim kok berhak menerima zakat? Ghorim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Kamu kok banyak hutang tidak mampu membayarnya atau kesulitan dalam membayar hutang, itu kamu berhak menerima zakat. Tapi hutangnya digunakan untuk kebutuhan hidup. Orang di kebutuhan flexing ya, foya-foya. Harus kebutuhan urgen ya, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, kebutuhan itu
diperbolehkan hutang seperti itu mendapat zakat. Tapi hutangnya kok judi online, game top up game, nah, pinjam kan pinjam, ya itu maka tidak diberikan zakat. Apalagi hamil, tahu hamil? Ya, 3 hamil ya. Hamil itu panitia zakat yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Biasanya hamil adanya di mana? Di masjid. Ya, itu adalah orang yang berada di masjid. Selanjutnya, ini ada ketentuan. Tadi kan ketentuan mengeluarkan zakat itu seperti apa? Cara mengeluarkan zakat itu bagaimana? Nah, sudah tahu? Di situ di halaman 83 ada ya, di buku paket. Itu yang pertama, sambil dibandingkan dengan ini tayangan PowerPoint. Yang pertama, zakat fitrah harus berupa apa? Kalau makanan ringan boleh atau tidak? Aku zakat fitrah pakai ciki, tidak Bu? Pakai es krim, tidak Bu? Kemudian yang kedua, banyaknya makanan pokok itu kan yang kita makan adalah beras ya. Banyaknya beras berapa kilo? Nah, per orangnya itu 2,5 kilo atau 3,5. Misal satu keluarga ada 5, berarti 5 dikali 2,5 kilo. Berarti itu berapa kilogramnya? Ketemunya berapa itu berarti harus yang dikeluarkan satu keluarga. Yang ketiga, waktunya kapan mengeluarkan zakat fitrah itu? Ya, akhir Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, sebenarnya itu dimulai dari bulan Ramadan sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Batas akhirnya sebelum sholat Idul Fitri. Berarti ketentuannya ada berapa, Pi? Yang pertama harus makanan pokok, yang kedua besarnya harus 2,5 kilo. Yang ketiga waktunya selama bulan Ramadan sampai sholat Idul sebelum sholat. Silakan kursinya bisa dibalik ke arah mejanya masing-masing untuk mengisi. Ini individu ya, setiap anak nanti mengerjakan. Jangan lupa diberi nama, diberi identitas. Ini diisi kolom yang atas dan bawah. Kalau yang bawah, nanti kalau sudah diisi namanya saya kasih tahu petunjuk pengisian dari KPD-nya. Ini berapa? 5? 4? 5? 4? 4 ya? Bagi. Nah, ini silakan dibagikan satu orang 1. 5 dari. Ya, ini ya. Silakan diisi namanya terlebih dahulu. Namanya diisi. Kalau Pak Pintu saja ditulis ya, langsung dikerjakan di KPD. Nah, yang bawah nanti dicentang saja ya. Itu kan ada pernyataan-pernyataan. Kamu kalau setuju berarti dicentang ya. Kalau tidak setuju dicentang tidak. Silakan dikerjakan 5 menit saja ya, karena itu sedikit soalnya. Jadi kalian fokus mengerjakan dulu. Yang mau ngobrol ditahan. Atau boleh nanti kalau tidak tahu jawabannya, boleh mencari di buku paket yang 8 golongan menerima zakat tadi loh. Halaman 84 ya. Nomor 1. Banyak orang yang wajib membayar zakat itu tadi ada 3 ketentuannya. Lupa. Ketentuannya kan pertama dia harus, kedua dia, yang ketiga dia masih hidup sampai, nah itu tadi loh. Oh iya, nggak apa-apa, diterabas saja kalau nggak muat nggak apa-apa, garisnya itu.
Ya udah ditulis saja. Yang saya ingatmu apa tadi? Yang apa ini? Yang wajib, yang berhak menerima itu loh. Tadi tuh kayak punya gambaran. Itu kayak Fadil itu loh saya ingatnya. Kayak ketemu. Ya udah ditulis. Apa? Bingung. Nah kalau bisa bingung gimana? Kamu bisa mencarinya dari sini. Jangan membutuhkan. Nah ini kan 1 sampai 8. Satunya di sini. Kita saling teman-teman aja. Ya, ya. Silakan dicari jawabannya. Pak, nggak urut nggak apa-apa, Pak. Ya, dilakukan aja. Pak, nggak urut nggak apa-apa. Nggak urut nggak apa-apa. Oh ya, sudah. Sini dicetangi ya, benar. Nggak urut nggak apa-apa. Ini saya sudah bisa. Ya, ini tulis sini dulu aja. Ya dan yang tangin dulu aja. Siapa yang kesulitan? Mario bisa. Kalau ketemu ya, ya udah ditulis. Kita belum ketemu. Oh, udah, ya udah yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah, ya bawa sini. Kumpulkan. Aku lihat ini, Pak. Boleh, boleh. Terus yang kita Udah, Pak. ya udah bawa sini untuk kumpulkan di sana. Ya, ya sudah apa? Ya sudah dikumpulkan. Oh ya udah, waktunya sudah ya dikumpulkan semua. Ya, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Ya silakan. Kelompok yang sudah selesai nanti langsung kita kasih tugas LKPD kelompok atau belajar diskusi. Sudah selesai semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kemarin ini ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Itu soalnya yang bawah, yang atas itu cuma petunjuk. Ini kalau nomornya ini ya, nomor anggota kok di sini cuma 4 nomor, nanti ditambahin nomor sendiri nomor 5. Karena ada ini satu kelompok satu lembar karena berdiskusi ya. Di berdiskusi itu berarti kamu dari masalah itu. Ya silakan. Langsung ditulis di lembar ini ya. Siapa yang bagian tulis? Siapa ya? Ini yang bagian tulis jawaban siapa? Aja ya. Baca nanti. Terus langsung dijawab. Nama anggota kelompok sudah diisi toh? Ya, diisi jangan lupa. Jadi silakan ditulis ya jawabannya. Nanti yang selesai pertama presentasi nomor 1. Ketentuan yang nomor berapa? Yang nomor 2 ketentuannya misalnya ada orang yang zakat menggunakan uang, cara penyelesaiannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Ketentuan itu solusinya. Ya guys, kalau di sini kamu tinggal jawab dulu boleh atau tidak. Misalnya kalau boleh, alasannya apa gitu aja. Salah tidak apa-apa, nanti Pak Sidik beri jawaban yang benar. Yang selesai pertama nanti presentasi nomor 1. Kita semua. Ya, kemarin bagian presentasi gitu. Ya udah, dihitung.
Hah? Ya kayak MTK memang kalau zakat itu kayak gitu. Masih waktunya 3 menit lagi ya, karena masih ada presentasi dan kita akan melakukan refleksi dan umpan balik. Jam 8.59. Ya 3 menit lagi berarti sampai jam 9 lebih 2 menit. Jadi sambil menunggu yang lain selesai, ini kelompok 1 sudah selesai ini presentasi. Ya silakan Sapura atau yang mewakili kelompok 1 siapa yang membacakan? Baca aja ya, berapa orang gitu nggak apa-apa. Salam dulu, salam, asal dia keras biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mengucapkan tadi. Kami dari kelompok satu akan memberikan Ini masalah masalah pada soal-soal jawaban yang pertama. jawaban yang pertama. Ayo didengarkan. Mungkin jawaban yang kedua boleh, karena uang yang kita berikan dapat berguna untuk orang yang membutuhkannya, dan uang itu dapat diberikan bahan pokok atau barang yang dibutuhkan oleh penerima zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baca salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan hasil diskusi. Zakat. Langsung jawaban nomor 1. Banyaknya berapa? 10 atau 14. Jawabannya 2 berarti ya. Terus yang kedua. Ayo udah silakan kembali beri tepuk tangan, ini hasil diskusinya berapa sih? Ya beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dengarkan. Untuk zakat 4 orang, Ahmad 1, istrinya 1, 2, anaknya 2 berarti 4 kali 2,5 berarti berapa? 10. Jawaban masalah yang pertama adalah 10 kilo. Yang kedua, Ahmad itu bayar zakat pakai uang, boleh atau tidak? Kalau membayarnya ke amil atau panitia zakat, Bu, nanti tugas amil atau panitia zakat yang mencarikan atau membelikan beras. Jadi boleh menggunakan uang, tapi nanti tugas panitia yang memberikan beras. Oke, itu tadi diskusi, kita lanjutkan bersama-sama melakukan refleksi. Perhatikan dulu. Semuanya bisa menghadap ke papan tulis, kursinya diubah lagi. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Terus yang kedua, apa saja yang kita pelajari hari ini? Zakat fitrah apa saja? Pengertian zakat fitrah. Yang kedua, hukum zakat. Terus yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat dan membayarnya. Yang keempat, ketentuan atau cara mengeluarkan zakat. Yang ketiga, apakah makna zakat fitrah? Makna zakat aja lah yang mudah. Zakat tadi, zakat itu maknanya tumbuh atau berkembang atau atau mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang lain. Nah, yaitu refleksi dari pelajaran kita hari ini. Lanjut umpan balik dari pelajaran hari ini, bahwa tadi yang disampaikan kelompok 1 mengenai materi diskusi, jawaban nomor 1 sudah benar tentang zakat itu 10 kg. Jawaban nomor 2 tadi sudah hampir benar, tapi perlu penyempurnaan. Untuk kelompok 2, jawaban yang nomor 2 itu bukan membahas zakat mal ya. Jadi masih di koridor zakat fitrah, yang nanti diperbaiki lagi setelah istirahat. Oke, untuk minggu depan materi yang akan dipelajari selanjutnya adalah materi apa? Infak dan sedekah. Untuk itu
sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Ya, dipimpin siapa? Ya, Kalista aja. Maju pimpin doa akhiri pelajaran. Nanti diakhiri dengan baca surat Wal Asri ya. Ya, silakan dipimpin. Silakan. Terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.